Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi saudaraku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dengan rendah hati mengakui kebaikan Tuhan yang menyertai kita senantiasa, kita boleh ada hingga saat ini. Dengan rendah hati kita mengakui bahwa itu karena kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang masih berlangsung atas hidup kita. Kita boleh ada, berdiri sampai hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita mengakui bahwa itu adalah karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Karena Allah kita adalah Allah yang layak disembah. Allah kita adalah Allah yang harus disembah, layak dipuji dan harus dipuji, layak dimuliakan dan harus dimuliakan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia raja atas segala sesuatu. Dia Tuhan atas segala sesuatu. Dia pencipta segala yang ada. Dia awal, dia akhir. Dia pertama, dia terkemudian. Dia Alfa, dia Omega. Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia layak untuk kita tinggikan, kita muliakan. Dan dia Allah yang harus kita sembah. Kita boleh bicara kepada diri kita sendiri. Kita beritahukan kepada diri kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Mungkin situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Keadaan kita sedang sulit. Persoalan, permasalahan menggantung di hadapan kita. Belum terselesaikan. Masih terus mengikuti kita. Ada beban yang harus kita tanggung. Tapi percayalah, Allah kita itu Allah yang baik. Dia baik, dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dahulu dia menolong kita, maka hari ini dia akan menolong kita. Dan besok, lusa, dia pasti menolong kita. Ingatlah kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Allah kita itu setia. Kalau kita ditolongnya di masa lalu, maka di masa depan juga kita akan terus ditolongnya. Allah kita melimpah dengan kuasa. Allah kita melimpah dengan anugerah. Dia akan menyertai kita. Tugas kita adalah bagaimana hidup kita selaras dengan kehendaknya. Tugas kita adalah bagaimana supaya semua yang kita lakukan, semua yang kita rencanakan, tujuan hidup kita, segala apapun yang kita kerjakan itu berkenan kepadanya. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu berkenan kepada Tuhan. Tidak melanggar kehendaknya, tidak melanggar firman-Nya. Dia akan menolong kita.
Kalau kita salah, dia akan koreksi, dia akan perbaiki. Bahkan ketika kita mulai menyimpang pun, dia akan berusaha memanggil kita, akan berusaha menempatkan kita di jalur yang benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang murah hati. Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepada aku lemah lembut dan rendah hati. Allah kita itu lemah lembut dan rendah hati. Kita juga sebagai pengikut Tuhan harus memiliki hati yang demikian, memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan. Kalau kedua hal ini kita miliki, kita akan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik bagian kita. Dengan rendah hati, dengan lemah lembut, kita akan beroleh berkat Allah dengan melimpah. Terpujilah nama Tuhan, tetaplah jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.